Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Praja dengan NIM 2024 1037 011 0531. Di sini saya akan memenuhi tugas statistika mengenai tugas regresi daripada hasil analisa kepuasan pelanggan soto Umi Banjar Malang. Sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya, saya akan menjelaskan dulu secara sederhana apa itu regresi. Jadi secara sederhana, regresi ini adalah menjawab pertanyaan bagaimana perubahan variabel Y jika variabel X itu berubah. Contohnya seperti bagaimana penghasilan sebagai variabel X mempengaruhi pengeluaran sebagai variabel Y, atau bagaimana waktu belajar sebagai variabel X mempengaruhi nilai ujian sebagai variabel Y. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Slide ini saya akan menjelaskan mengenai rekapitulasi data responden. Di bagian kiri tertera gambar berapa penilaian responden terhadap kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan ke Resto Soto Banjar Umi Malang. Di sini saya ambil 10 responden sebagai sampel. Di responden pertama, dia memberikan penilaian kualitas pelayanannya sebesar 55 dan untuk kepuasan pelanggannya sebesar 38. Dan untuk responden kedua, dia memberikan penilaian kualitas pelayanannya sebesar 48 dan kepuasan pelanggannya sebesar 32. Nah, untuk data responden yang lainnya kita bisa lihat aja di gambar kiri ini. Ada 10 data responden daripada untuk kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Nah, data mentah pada slide ini menampilkan hasil rekapitulasi skor kuesioner dari 10 responden. Dan variabel X di sini itu adalah sebagai kualitas pelayanan, merupakan total skor dari pernyataan nomor 1 sampai 12 pada kuesioner. Dan variabel Y itu untuk kepuasan pelanggan, merupakan total skor dari pernyataan nomor 13 sampai 20 pada kuesioner. Tujuannya, dasar data ini digunakan untuk melihat bagaimana kualitas pelayanan mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan secara kuantitatif. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di slide ini saya akan menjelaskan visualisasi data atau scatter plot. Di sini arah hubungan titik-titik data pada grafik cenderung bergerak naik ke kanan yang menunjukkan adanya hubungan positif antara variabel X dan variabel Y. Dan untuk garis regresi atau garis biru putus-putus mewakili model linear yang paling sesuai dengan sebaran data responden. Interpretasi secara visual dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai kualitas pelayanan X, maka kepuasan pelanggan Y juga cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan model regresi linear cocok untuk digunakan dalam analisa ini. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di slide ini saya akan menjelaskan analisis metode least square. Jadi least square ini, proses perhitungannya, tabel ini merupakan tahap metode least square atau kuadrat terkecil untuk menentukan persamaan regresi secara akurat. Tabel ini merupakan tahap inti untuk menentukan persamaan regresi secara akurat. Kolom X2 dan Y2 itu digunakan untuk menghitung varians atau melihat seberapa jauh persebaran data dari nilai rata-ratanya. Dan kolom XY digunakan untuk melihat nilai covariance atau arah hubungan antara kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Angka jumlah atau total, nilai total di baris paling bawah seperti total X sama dengan 525 dan total Y sama dengan 353 adalah komponen utama yang dimasukkan ke dalam rumus regresi. Dan untuk output perhitungannya, dari data ini kita akan mendapatkan konstanta atau variabel A dan koefisien regresi sebagai variabel B untuk membentuk model prediksi. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini saya akan memberikan kesimpulan daripada regresi sebelumnya bahwa hasil analisis kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang nyata terhadap kepuasan pelanggan soto Umi Banjar di Malang. Dan efektivitas modelnya, model regresi linear ini layak digunakan untuk memprediksi tingkat kepuasan di masa depan berdasarkan peningkatan kualitas pelayanan. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.